Juni 2025 bukan hanya angka di kalender, tapi titik api yang membakar Timur Tengah. Israel, negara kecil dengan kekuatan militer besar, meluncurkan serangan udara masif ke Iran. Operasi ini disebut Rising Lion, tapi yang terjadi jauh dari simbol keberanian. Ini adalah pertunjukan kuasa. Markas nuklir di Natanz dan Isfahan dilebur dalam satu malam. Nama-nama besar pasukan Garda Revolusi Iran seperti Hussein Salami, Muhammad Bagheri, dan Ali Sadmani dikabarkan tewas dalam serangan ini. Dunia terdiam, tapi Iran tidak. Operasi balasan diluncurkan dengan sandi True Promise 3. Ratusan rudal dan drone mengudara menuju Israel. Tel Aviv berguncang, Yerusalem berjaga. Namun disinilah yang menyakitkan. Begitu cepat Amerika Serikat turun tangan, berdiri di belakang Israel mengabaikan semua protes internasional. Seakan-akan Israel berhak menyerang dan Iran tak boleh membalas. Dunia sekali lagi melihat bagaimana standar ganda bekerja. Sementara data dari Global Firepower menunjukkan kekuatan militer kedua negara. Kita lihat angkanya. Iran memiliki 49 juta tentara aktif. Israel hanya 3.949.000. Jumlah itu nyaris 12 kali lipat lebih besar. Tapi dari anggaran, Israel mengalahkan Iran 2 kali lipat. 31 miliar dolar melawan 15 miliar. Israel punya lebih banyak pesawat tempur, tapi Iran unggul jauh di bidang roket. 1.517 unit mobil roket proyektor berbanding hanya 183 milik Israel. Namun pertanyaannya bukan cuma soal siapa unggul di atas kertas, tapi untuk apa keunggulan itu digunakan? Untuk melindungi kedaulatan atau menginjak kedaulatan bangsa lain? Ketika rakyat sipil menjadi tumbal, tidak ada lagi pemenang di medan perang. Ketika rudal-rudal Iran menghantam kota-kota di Israel, rakyat Israel menjerit seolah menjadi bangsa paling menderita di dunia. Mereka meminta dunia menolong. Mereka berteriak meminta Amerika bergerak. Tapi di mana suara mereka saat puluhan tahun Zionis Israel menggempur Gaza? Saat anak-anak Palestina terlindas puing-puing, warga Israel di pinggir kota justru menari-nari sambil bersorak. Apa yang dirasakan Israel hari ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang dirasakan rakyat Gaza setiap hari. Hanya tersisa Gaza dan tepi barat. Korban tewas akibat genosida sebanyak 54.000 orang lebih. Bayangkan, di sebuah sudut kota, hampir setiap malam hanya terdengar detak jam dan nafasmu sendiri. Langit malam yang gelap tiba-tiba bisa jadi terang. Bukan karena petasan, bukan karena petasan tahun baru, bukan juga karena festival, tapi karena perang. Anak-anak terbangun bukan karena mimpi indah, tapi karena mimpi buruk yang nyata di depan mata mereka. Mereka bukan berlari mendekati cahaya harapan, tapi api kehancuran. Selamat datang di Gaza. تحت السقف مرمي مش عارفين نطوله. Palestina, negeri ini namanya menggema ke seluruh dunia. Bahkan didoakan jutaan orang setiap hari. Tapi juga dilanda konflik bertahun-tahun, gak ada berhentinya. Sebagian besar kita mungkin mencintai Palestina. Padahal nih, datang ke sana aja belum pernah. Tapi biar belum pernah, sering juga nama Palestina itu kita selipkan dalam doa. Boycott Israel! Boycott Israel! Boycott Israel! Boycott Israel! Palestina! Palestina! Free Palestine! Free Palestine! Free
luas negara Palestina itu terus menyusut dalam 1 abad terakhir. Di peta tahun 1917, kalau kita lihat nih, di peta, titik-titik putih itu permukiman Yahudi. Masih sedikit. Kita bandingkan. Ini peta tahun 1947. Yang warna putih ini, wilayah permukiman Yahudi. Tambah luas. Nah, berikutnya ini peta tahun 1948 sampai 1967. Tambah luas lagi wilayah Zionis. Periode ini, Palestina nggak punya wilayah. Nah, yang ini peta Palestina tahun 2009. Hanya tersisa Gaza dan tepi barat yang sudah pecah wilayahnya. Konflik Palestina-Israel ini bukan soal dua negara tetangga yang ribut berantem kayak Indonesia-Malaysia beberapa tahun lalu. Pertanyaannya, kenapa Palestina dan Israel nggak pernah berdamai? Masalahnya bukan sekedar konflik biasa, tapi soal tanah, identitas, penjajahan, keadilan sejarah, dan kekuasaan. Oke, kita bahas soal tanah dulu. Israel berdiri dan berkembang di atas tanah yang dulunya milik rakyat Palestina. Bayangin aja nih, luas negara Palestina tahun 1917 itu 26.790 km persegi. Sekarang tinggal 6.020 km persegi. Itu pun terbagi dua, Gaza dan tepi barat. Soal Gaza dan tepi barat ini juga sedikit memiliki perbedaan perjuangan. Gaza sekarang dikuasai sama Hamas, sementara Fatah di tepi barat lewat otoritas Palestina. Sayangnya nih, sayang seribu sayang, kedua kelompok ini sering berselisih dan susah banget untuk nyatuin visi perjuangan. Ini juga sih yang akhirnya bisa bikin jalan Palestina menuju kemerdekaan jadi makin rumit. Berikutnya, soal identitas dan sejarah. Ada sejarah panjang dan saling klaim soal tanah. Palestina dan Israel ngerasa punya hak atas wilayah yang sama, terutama Yerusalem nih, dan wilayah tepi barat dan juga Gaza. Nah, setelah pendirian negara Israel tahun 1948, banyak warga Palestina terusir dari tanah mereka, yang oleh Palestina disebut Nakba, artinya malapetaka. Buat Israel, wilayah itu adalah tanah leluhur mereka, tapi bagi Palestina itu rumah mereka selama ratusan tahun. Rakyat Palestina menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Sampai hari ini, ada jutaan warga Palestina masih tinggal di kamp-kamp pengungsian. Gagalnya upaya damai sepanjang sejarah sudah banyak banget perjanjian damai untuk Palestina-Israel. Oke, let's say ada Oslo, ada Camp David, dan lain-lainnya. Tapi selalu mentok. You know why? Karena perjanjian damai sering tidak adil. Palestina disuruh menyerah atas banyak hal, termasuk tanah yang dulunya mereka miliki. Sementara Zionis Israel terus membangun permukiman-permukiman yang menurut hukum internasional itu ilegal. Tapi apa reaksi dunia? Cuma kasih teguran, nggak ada sanksi. Dunia ini pilih-pilih simpati. Waktu serangan terjadi, ada aja media internasional sering memulai narasi dengan Israel diserang terlebih dahulu. Sementara ada konteks yang hilang. Israel menjajah Palestina. Ini yang sering sekali tidak dibahas. Sayangnya, ini juga diikuti sama buzzer-buzzer minim literasi di Indonesia yang sok ikut-ikutan ngebela Israel. Nah, berikutnya, ini soal lingkaran kekerasan yang nggak putus-putus. Karena nggak ada keadilan, wajar kalau perlawanan dari Palestina terus muncul. Nah, perlawanan inilah kemudian distempel sebagai aksi teroris sama Israel dan juga sekutunya. Padahal, yang dilawan rakyat Palestina itu penjajah. Akhirnya apa? Israel nggak tinggal diam. Mereka balas dengan blokade, kemudian menyerang, bahkan mengebom ke wilayah sipil. Lagi-lagi, reaksi dunia apa?
Cuman rame ngomongin soal gencatan senjata, dan gencatan senjata. Tapi lupa ngebahas akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Penjajahan. كم مرة تهجرنا، كم مرة خلقنا، كم مرة انسحبنا، كم مرة قلنا نروح. أطفالنا هذول ايش ذنبهم؟ بناتنا ايش ذنبهم؟ النسوان الحب ايش ذنبهم؟ هذول ماتوا، هذول طخوا، هذول صاروا، هذول استشهدوا، وين ايش ذنبهم؟ العالم هذا ايش ذنبها؟ وين الناس النايمة؟ وين الناس الصاحية تصحى بس؟ يقولوا وين نروح؟ وين نروح؟ بس وين نروح؟ وين نروح؟ نغرب ولا نشرب ولا نشمل؟ مرتنا احنا على الصراط وعلى الوسطى ويتحملوناش، ونزلنا هان ونزحنا هان، وردينا بالهم والهم ما رضيش فينا. نلنا في المقابر برضه ما كفناش، نلنا في الشوارع برضه ما كفاش. وين نروح نجري؟ نضلنا نجري وين نروح؟ يا ربنا بياخد امانته يا ايمان، حسبي الله وانت نعم. Sejak serangan Israel ke Gaza Oktober 2023, korban tewas akibat genosida sebanyak 54.000 orang lebih. Data ini saya kutip dari Kementerian Kesehatan Palestina. Nah, angka ini juga mungkin bisa nambah. Soalnya banyak jasad yang masih tertimbun reruntuhan yang belum dievakuasi. Dari 54.000 lebih yang mati syahid itu, sedihnya sebagian besar anak-anak dan perempuan. كنت حلوة، كنت أجنن، كنت عروسة حلوة، كانوا الناس الشارع بطلوا الناس يحبوني، بتحزوا علي. الشريف سكن رفح عمري 10 سنين. كنا قاعدين بفطارنا فجأة نايمين قصفوا دار جيراننا، ما كانش فيها إشي، قصفوا دار جيراننا. بعديها بيومين طلع لي وبعدين بيض بوجهي. بعديها رحنا على الدكتور الجلدي، هذا كان يعطيني برام، بعدين انتشر فيا. خفت من كتر القصف، جلدي صار أبيض وشعري شاب. الصغار بصيرت أزهر بيقولوا لي طلع عادي يا شعرها زي العجايز، نفسي أرجع زي قبل ما تعال. Kemudian gimana dengan Indonesia? So far, pemerintah berani mengambil sikap tegas atas aksi genosida Israel. Mulai dari zaman pemerintahan Soekarno, Pak Harto, sampai Pak Prabowo, tegas mendukung perjuangan Palestina. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kehormatan berbicara di hadapan parlemen Turkiye di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Saya ulangi kembali di forum ini, sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi, jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia, bisa bersatu. Jadi, sekarang, demi kemanusiaan, dukungan ke Palestina menjadi salah satu alasan kita berdiri bersama mereka. Selain itu kan ada perintah dari Undang-Undang Dasar, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi ada juga loh yang mengusung narasi, ngapain sih dukung Palestina? Di Indonesia masih banyak kok korban ketidakadilan dan penindasan. Sering dengar nggak narasi begitu? Ya kan? Nah, ini nih, dukungan untuk Palestina itu bukan berarti kita lupa sama masalah di Indonesia. Enggak, kita bisa peduli kok untuk dua-duanya.
solidaritas kemanusiaan itu nggak kenal batas negara. Kalau cuma peduli sama yang di dekat aja, gimana kita mau jadi bangsa besar yang punya rasa keadilan universal? Ingat loh, solidaritas kemanusiaan itu nggak mengenal batas wilayah. Itulah beberapa alasan kenapa konflik Palestina dan Israel nggak pernah selesai sampai sekarang. Pernah nggak sih lagi scrolling sosial media nih, TikTok, Instagram, Facebook, atau juga X, terus tiba-tiba muncul tuh ada video tentang Palestina. Ada anak kecil menangis di reruntuhan, ibu-ibu meluk jenazah anaknya. Sebentar kita lihat, terus kita scroll lagi. Bukan karena nggak peduli, cuma kayaknya udah terlalu sering lihat, terlalu biasa, terlalu, oh ini lagi gitu ya. Dulu mungkin kita langsung repost tuh, kirim ke grup keluarga, ikut donasi. Sekarang kita skip, kayak lewatin iklan aja gitu. Mungkin secara nggak sadar, simpati kita udah mulai aus. Udah nggak sekaget dulu lagi, udah nggak sesedih dulu lagi. Dan ini nih yang ngeri. Bisa-bisanya nih, kita jadi biasa aja ngelihat manusia lain dihancurkan. Jangan-jangan yang mati pelan-pelan bukan cuma mereka di Gaza, tapi juga rasa kemanusiaan kita. Saya Rizky Hasan. Sampai jumpa.